Itu Bapak gitu. Gitu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Enggak, cuman kita Mbak Yanti. Cuman ketok Mbak Yanti. Mari kita mulai saja dengan misa. Selesai Romo. Iya.
Dikit lagi kok. 700 nama. Masih dibaca. Enggak dibacain, tayangin sama fotonya ada 700 nama. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita berkumpul untuk merayakan Ekaristi, peringatan arwah semua orang beriman. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Alex Dirja SY. Orang lain nggak gerak-gerak gitu loh. Untuk menjaga kekusukan selama Ekaristi berlangsung, mohon Bapak Ibu tidak menyalakan mic kecuali mereka yang bertugas. Marilah kita mempersiapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka.
percaya akan karyamu. Dikaulah bentengku, bila Dikau menjaga hidupku, amanlah hidupku. Mohon renungkan kasih sayang sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian yang terkasih, kita berdoa dalam Credo Rasul-Rasul. Aku percaya akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Maka dalam misa ini kita menghayati persekutuan orang kudus, baik yang sudah mendahului kita menghadap Tuhan maupun kita yang masih berjuang di dunia ini. Meskipun kita sepertinya sudah terpisah, tapi sebetulnya kita masih tetap bersatu dalam persekutuan orang kudus. Itulah yang kita percaya dalam Credo Rasul-Rasul. Dan untuk mengungkapkan kebersamaan kita, kesatuan kita, kali ini kita boleh misa bersama, mendoakan mereka, nenek moyang kita, saudara-saudari kita, bapak ibu kita, atau siapapun yang sudah mendahului Tuhan. Mereka kita cintai, dan dengan doa ini kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Marilah kita mulai dengan mengakui kekurangan dan dosa-dosa kita terlebih dahulu, supaya kerahiman Allah tercurah pada saudara-saudari, khususnya yang telah mendahului kita itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus oleh Bapa menjadi manusia untuk mengalami semua suka duka kami, dan karenanya membawa segalanya kepada Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan kebenaran sebagai jalan menuju kehidupan, dan dalam perjalananmu di Palestina sekian ribu tahun yang lampau, Engkau mengajak semua orang yang percaya kepadamu akan diberi hidup yang kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Sang Gembala baik yang memberikan hidupmu
bagi kami semua, supaya kami semua yang masih hidup di dunia ini kelak dapat hidup bersama Dikau dalam kerajaan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah. Kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menciptakan kami untuk hidup di dunia ini hanya sementara saja. Tetapi Engkau sediakan bagi kami kemuliaan bersama Dikau dan Kristus Putramu dan Roh Kudus di dalam kerajaan Allah, dalam kehidupan yang abadi. Semoga iman kami akan janji-Mu itu menguatkan kami dan membuat kami cukup dengan damai berdoa bagi saudara-saudara yang telah mendahului kami demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan hari ini. Bacaan dari Kitab Kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Mau tanggapi? Ya Tuhan, dengarkan
Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarlah doaku. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus ku tempuh. Sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Ya Tuhan, dengarlah doaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya Tuhan, dengarlah Bacaan kedua dulu, Bu Helen. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan
bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita berdiri mendengarkan Injil suci. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Barang siapa percaya kepada Anak akan memperoleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, ialah supaya semua orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk kembali. Para Bapak Ibu, saudara-saudariku, dan anak-anak serta cucu-cucu yang terkasih. Sebagaimana kita doakan dalam Kredul Rasul-Rasul, kami atau kita percaya akan persekutuan para kudus. Siapa para kudus? Semua orang yang percaya kepada Kristus. Rasul Paulus itu yang sebagai para kudus. Maka dalam doa untuk arwah semua orang beriman, kita itu bersatu dengan mereka. Doa untuk arwah
hanya dilakukan dalam gereja Kristen Katolik saja. Karena kami orang-orang Katolik percaya bahwa kita itu dipersatukan dengan saudara-saudara yang telah mendahului kita. Kita kelihatannya terpisah, tetapi sebetulnya satu dengan mereka. Dan kalau mereka sudah bahagia di surga, mereka akan mendoakan kita semua yang masih dalam perjalanan. Andai kata mereka masih ada di Amerika, gereja Katolik percaya itu, kita pantas mendoakan mereka. Cinta kasih kita bagi saudara-saudara yang sudah meninggal dunia. Maka misa arwah adalah misa cinta kasih, ungkapan cinta bagi papa, mama, bapak, ibu, kakek, nenek, atau saudara yang telah mendahului kita. Ini ungkapan cinta kasih yang paling mesra bagi kita orang yang beriman. Maka sekali lagi, misa arwah adalah misa ungkapan kasih. Tetapi bukan hanya itu. Misa arwah adalah ungkapan pengharapan. Pengharapan bahwa mereka yang percaya kepada Kristus, dia tadi berkata, yang melihat anak dan percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dan Kristuslah yang menjanjikan, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Maka pengharapan inilah yang ada di bawah ungkapan cinta kasih kita. Pengharapan akan kebangkitan badan. Pada waktu itu kita akan ketemu dengan semua orang yang kita cintai dan ketemu dalam kebahagiaan. Oleh karena itu, misa arwah adalah misa pengharapan. Tetapi di bawah kasih dan pengharapan ada iman bahwa Kristus betul akan membangkitkan dan mempersatukan kita semua sebagai anak-anak domba di bawah Sang Gembala yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Oleh karena itu, gereja mengajarkan bahwa iman, harapan, dan kasih adalah inti dari kehidupan kita, inti dari iman kita kepada gereja, kepada Allah. Kita tidak bisa menyebutkan nama-nama dan tidak bisa menunjukkan semua bentuk dari saudara-saudari, dari nenek moyang, tetapi kita bisa dalam hati berkata kepada nenek moyang kita, bapak ibu kita, saudara-saudari yang telah mendahului kita, aku tetap mencintamu, aku tetap mengharap akan ketemu, aku percaya dalam iman, kita sama-sama dilindungi oleh Allah. Demikianlah saudara-saudaraku yang terkasih, misa arwah sekali lagi adalah ungkapan cinta, ungkapan pengharapan, dan ungkapan iman yang sangat mengharukan. Hanya dalam gereja Katolik sekali lagi kita punya cara doa demikian, sakramen Ekaristi yang kita rayakan penuh cinta, harapan, dan kasih dan iman itu. Karena itu, marilah kita sekarang diam sejenak. Kita ungkapkan cinta kita
dalam hati kepada semua yang telah mendahului kita, yang masih kita kenal. Mungkin tidak bisa kita sebutkan namanya, tapi semua ya Tuhan, kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Salah seorang dari antara kita akan mengucapkan doa umat. Silakan yang ditugaskan mengucapkan doa umat itu. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka. Semoga Allah Bapa memanggil mereka dengan nama masing-masing dan menggabungkan mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Semoga Allah Bapa mengakhiri kesusahan mereka dan menganugerahi mereka kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Kabulkanlah Tuhan. doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik menuntun mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa tinggal bersama kita selalu, agar di perjalanan hidup ini kita saling menolong dan mendukung. Semoga Allah Bapa juga menuntun kita di jalannya untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang sempat kami haturkan kepada-Mu. Kalau masih ada yang tersembunyi di dalam hati, Engkau melihatnya. Maka ya Bapa, kabulkanlah semua doa-doa yang masih tersimpan dalam hati kami, yang ratusan ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami persatukan semua doa-doa kami, semua saudara-saudari yang sudah mendahului kami, bersama dengan Kristus dalam roti dan anggur, dalam Ekaristi yang akan kami persembahkan kepadamu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari
Marilah kita daraskan doa indulgensi untuk Allah. Pada hari ini kami mohon dengan sangat, lepaskanlah jiwa-jiwa saudara-saudari dan kerabat kami dari segala hukuman atas dosa-dosanya. Perkenankanlah mereka memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia, dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang semasa. Amin. Amin. Tuhan, berikanlah mereka istirahat kekal. Semoga cahaya kekal menerangi mereka. Amin. Tuhan, berikanlah mereka istirahat kekal. Semoga cahaya kekal menerangi mereka. Amin. Tuhan, berikanlah mereka istirahat kekal. Semoga cahaya kekal menerangi mereka. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau, yang mana semesta yang persembahkan ini. Inilah bumi dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Supaya persembahan kita diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Bapa di surga, terimalah roti dan anggur. Terimalah juga semua yang kami gunakan pada sore hari ini. Mereka terima bersama roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darah putramu yang mempersatukan kami semua dan Yesus pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sudah kami, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus. Dialah sabdamu yang kau utus ke dunia menjadi jalan yang membawa kami kembali kepada Bapa dengan aman. Dialah juga kebenaran yang memberitahukan kepada kami bahwa Allah yang Maha Agung dan Maha Kuasa mengasihi kami semua. Dialah juga kehidupan yang memberikan hidupnya sendiri sampai mati di salib demi kehidupan kekal yang kau janjikan. Dari sebab itu bersama para malaikat dan para kudus, kami pun ingin memuliakan namamu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam menjelang sengsaranya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah pertemuan, diambil oleh Yesus piala ini, sekali lagi diucapkannya doa syukur, lalu diberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, para imam, diakon, dan semua umat kesayanganmu. Ingatlah ya Tuhan akan saudara-saudara kami semua yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami pun Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau ikut sertakan, memuji dan memuliakan Dikau, dengan perantaraan Yesus Kristus. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskanlah kami ya Tuhan dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu, khususnya saudara-saudara yang telah mendahului kami menghadap Engkau. Putra-Mu pernah bersabda, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan selalu bersamamu dan bersama Roh-Mu.
Silakan duduk. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah Inilah anak domba Allah yang menghapuskan dosa-dosa dunia. Berbahagia kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pasrah kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari padamu. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau mengutus putramu menjadi manusia, dan dia memilih roti dan anggur sebagai lambang kehadirannya sampai selama-lamanya bagi kami yang masih ada di dunia ini. Kami sangat bersyukur atas Ekaristi
yang boleh kami rayakan, dan tubuh dan darahnya yang boleh kami sambut, entah sungguhan dalam sakramen, entah dalam kepercayaan. Saya bersyukur kepadamu, boleh bersama ratusan saudara-saudari kami yang sore hari ini berdoa untuk arwah nenek moyang, saudara-saudari, dan siapapun yang telah mendahului kami. Semoga doa bersama ini menguatkan iman kami, menguatkan harapan kami, dan terlebih lagi menguatkan cinta kasih hati kami. Kami percaya dalam sakramen Ekaristi, kami semua yang telah pernah berjumpa dengan Dikau, kini berjumpa bersama juga dalam Ekaristi yang kami rayakan ini, dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum berkat, masih ada lagu penutup. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk semua yang pada malam hari ini ratusan, saya dengar lebih dari 600 saudara-saudari yang berkumpul untuk berdoa bagi arwah-arwah nenek moyang, saudara-saudari yang telah mendahului kami. Kita semua merasa bersatu dengan saudara-saudari yang berdoa, bersatu pula dengan saudara-saudari yang kita doakan pada Ekaristi malam hari ini. Oleh karena itu, mari kita mohon berkat yang akan mempersatukan kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih pada para Bapak Ibu sekalian, entah di Jakarta, entah di Sumatera, entah di manapun, termasuk di Singapura, dan ada beberapa dari Malaysia juga saya
ingin memberi salam kepada mereka semua, kepada Anda semua yang berkumpul untuk berdoa bersama dalam Ekaristi ini. Kita bersyukur atas kehidupan, baik yang masih kami hayati, yang masih boleh kami isi dengan macam-macam kebaikan, maupun yang sudah dipersatukan dengan Kristus dalam kematian, tapi kelak dalam kehidupan yang akan diberikan secara baru oleh kasih karunia Allah itu. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih untuk NIU yang membantu dalam Zoom ini, Ibu Situmora yang suaranya masih bagus meskipun sudah 76 lebih ya.